Zaman memang semakin maju. Kita sekarang sudah dihadapkan dengan zaman di mana artificial intelligence secara minim telah menguasai kita. Saya kenapa bilang menguasai? Karena telah menghilangkan jati diri kita. Maksudnya di sini adalah platform atau aplikasi yang banyak beredar sekarang ini memang memudahkan kita untuk menggapai informasi apapun seperti YouTube, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa mendapatkan uang dari sana, terutama YouTube ya. TikTok juga. Nah, saya akan membahas khususnya terhadap aplikasi TikTok yang bisa menghasilkan pendapatan dari situ, yaitu dengan melakukan live dan mendapatkan gift dari orang lain atau viewer kita, penonton kita. Karena bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan penghasilan dari situ, manusia di zaman ini cenderung melakukan berbagai banyak cara yang mungkin terlihat bodoh, terlihat tidak masuk akal untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan gift dari para penonton. Contohnya dengan berjoget-joget tidak jelas, atau misalnya mandi lumpur, atau sekedar tidur saja sambil live. Itu adalah konten cringe menurut saya, tapi itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau memang suka melakukannya silahkan, tidak ada yang melarang karena tidak termasuk pelanggaran, hanya saja cringe untuk saya. Namun yang membuat saya marah, membuat saya kesal ketika melihat live di mana ada seorang ibu yang mengguyurkan air dingin di malam hari, di tengah malam menjelang fajar, menjelang subuh, mungkin jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, mengguyurkan air mandi seolah-olah mandi tengah malam, kedinginan, dan itu dilakukan untuk mendapatkan gift dari penonton, untuk mendapatkan uang, intinya untuk mendapatkan penghasilan. Maksudnya, mengapa orang zaman sekarang melakukan berbagai banyak cara untuk mendapatkan penghasilan walaupun caranya tidak menghormati diri sendiri, apalagi tidak menghormati orang tua. Artinya begini, ketika saya menonton tayangan ibu yang sedang mandi itu, maksudnya mandi itu masih menggunakan pakaian, hanya saja diguyur air dingin itu. Bayangkan jika bisa terkena hipotermia, kedinginan. Kita orang dewasa misalnya, orang dewasa dalam artian masih bugar, anak muda seperti kita, masih takaran umur 20, 30 sampai 40 tahun, kita dalam performa terkuat secara tubuh. Lalu kita camping misalnya ke pegunungan dan lain sebagainya. Diwajibkan untuk menggunakan pakaian tebal, sepatu tebal dan lain sebagainya, untuk membawa carrier dan lain sebagainya agar tidak terkena hipotermia. Ini seorang ibu mengguyurkan air dingin di tengah malam, dan kemana anaknya? Maksud saya, apakah yang tengah viral ini seorang ibu ini, atau mungkin banyak yang seperti ini gitu, yang mandi lumpur dan sebagainya. Tapi ini adalah seorang ibu. Yang saya pertanyakan adalah di mana anaknya? Apakah jangan-jangan anaknya sendiri yang meminta ibunya untuk melakukan hal tersebut? Atau memang keinginan ibunya itu sendiri? Atau misalnya memang keinginan ibunya itu sendiri, kenapa anaknya tidak melarang, menghadang? Jika ada alasan tidak tinggal serumah dengan ibunya melakukan itu sendiri dan tidak terawasi oleh anaknya, kenapa kita tidak datang dan menasihati ibunya jangan melakukan hal seperti itu atas nama moral, atas nama kasih sayang kita terhadap orang tua? Ini tidak masuk akal bagi saya, dan ini membuat saya kesal. Di mana hati nurani kita terhadap orang tua kita yang melakukan hal bodoh seperti itu? Bukan si ibu itu yang bodoh, tapi hal bodoh yang dilakukan demi uang, dan kita sebagai anak tidak mencegah ibu kita, malah membiarkan. Atau jangan-jangan malah si anaknya mendukung karena telah mendapatkan atau merasakan mendapatkan manfaat dalam tanda kutip, uang atau gift dari penonton yang bisa memuaskan keinginannya dalam mendapatkan penghasilan, baik bagi sang anak atau sang ibu. Tapi di sini pertanyaan moral kembali dipertanyakan, kenapa harus seperti itu? Kalau saya pribadi, jika ibu saya menginginkan mendapatkan uang secara instan seperti itu, melakukan live di TikTok, saya akan larang. Sekeras-kerasnya saya larang. Saya tidak rela ibu saya melakukan hal seperti itu, walaupun bisa mendapatkan uang secara instan. Tapi saya tidak akan merendahkan kehormatan ibu saya. Kalian harus pahami bahwa orang tua itu rela bangun malam saat kita masih kecil, saat kita masih bayi dan balita, untuk menenangkan tangisan kita, untuk memberikan kebutuhan kita, baik itu makanan, kebutuhan kita baik itu susu dan lain sebagainya. Mereka rela melakukan apa saja, dan mungkin dalam hati ibu ini, beliau rela melakukan hal tersebut, hal bodoh tersebut demi anaknya.
demi anaknya senang mungkin. Itu yang paling membuat saya sedih kalau memang alasannya seperti itu. Di samping alasan egois mungkin si ibunya juga ingin gitu. Tapi kalau misalnya si ibu ini melakukan hal tersebut demi menyenangkan anaknya dan memang mendapatkan uang dari situ, maka saya sebut anak itu sangat durhaka. Kenapa? Karena keterlaluan melampaui batas. So yang bikin saya makin bingung adalah netizen itu sendiri, warganet itu sendiri yang menonton tayangan live tersebut, mengapa terus memberikan gift kepada ibu tersebut yang tengah mandi tersebut. Mengapa? Karena semakin diberi gift semakin menjadi-jadi, mengguyur badannya sendiri dengan air dingin. Kenapa tidak stop saja? Solusinya adalah stop, abaikan agar tidak ramai lagi konten seperti itu dan akhirnya berhenti. Itu salah satu solusinya. Karena kalau misalnya terus kita melancarkan kasihan dan lain sebagainya lalu memberikan gift, maka keenakan akan terus melakukan hal sama setiap harinya seperti itu karena mendapatkan hasil dari situ, dari rasa kasihan kita. Kita melihatnya kasihan nih, memang kasihan. Bayangkan jika ibu kita sendiri seperti itu. Bahkan jika ibu kita sendiri seperti itu tidak bisa dibayangkan oleh saya pribadi gitu. Tapi seharusnya warganet itu abaikan hal semacam itu agar tidak rame lagi, agar si anaknya itu sadar. Saya ingin sekali bertemu dengan anaknya dan berbicara langsung, debat langsung. Mengapa? Karena kalau alasannya si ibunya ingin, kalau misalnya alasannya karena demi uang, demi kebutuhan dan lain sebagainya, memang dia saja yang mendapatkan kesulitan ekonomi lalu melakukan hal tersebut demi mendapatkan uang, tapi menghancurkan kehormatan seorang ibu, gagal sebagai anak. Saya memang banyak berdebat dengan orang tua saya, terutama ibu saya. Memang banyak perbedaan pendapat, memang banyak sekali perdebatan karena berbeda zaman, berbeda masa. Jadi pola pikir, cara berpikirnya pun berbeda. Di mana orang tua kita lebih ke kolot atau misalnya cara berpikirnya itu kolot, sedangkan kita lebih ke visioner, maju gitu, jadi sesuai zaman kita. Tapi tidak menghentikan saya untuk menghormati kedua orang tua saya. Tidak akan sekalipun saya merendahkan mereka, kehormatan mereka dan lain sebagainya. Tidak akan saya tega membiarkan orang tua saya diinjak-injak oleh orang lain sampai dibelas kasihi oleh orang lain, karena saya yang bertanggung jawab atas orang tua saya. Ketika saya sudah dewasa, orang tua saya semakin rapuh, semakin kekuatannya hilang, maka saya yang bertanggung jawab. Itu adalah feedback, karena orang tua itu sudah mencapai masa di mana kita sedang melaluinya, sedangkan kita belum tentu bisa mencapai masa orang tua kita yang sekarang. Maksudnya umur kita tidak ada yang tahu, makanya kita wajib untuk menghormati orang tua. Karena itu kita tidak bisa tahu apakah kita bisa mencapai umur tua atau tidak, apalagi ke orang tua kita sendiri. Itu makna dari menghormati orang tua, terutama orang tua kita sendiri. Jadi saya benar-benar kesal menonton tayangan live tersebut. Saya ingin ibu itu berhenti dan beristirahat, karena walaupun mendapatkan uang, tapi bagaimana jika ibu itu sakit? Karena orang tua lebih mudah sakit, lalu uang itu untuk membayar biaya rumah sakitnya sang ibu itu. Maka intinya ini adalah pendapatan yang durhaka bagi saya gitu. Dan netizen sendiri kenapa tidak abaikan saja gitu. Memang saya sekilas menonton dan melihat ini tengah ramai dibahas oleh konten kreator dan lainnya, dan keinginan saya adalah bahwa memang ini tidak disebut pelanggaran oleh TikTok, tapi ini kita anggap, kita sepakat bahwa ini adalah pelanggaran moral yang dilakukan anak kepada ibunya. Maka ini wajib dihentikan, karena takutnya akan ditiru oleh orang lain. Kalau dianggap biasa, akhirnya kita tidak punya rasa hormat terhadap ibu kita. Kita akan menjadi anak yang durhaka, karena society atau sosial masyarakat kita terhadap media sosial telah terbiasa terhadap hal tersebut. Maka ini harus segera ditindak. Maksudnya kalian abaikan, atau mungkin pemerintah bisa turun langsung agar peraturan dalam live tersebut bisa dirubah atau bagaimana gitu. Karena saya cukup kesal untuk membahas hal ini, dan saya juga tidak bisa berkata-kata lagi. Yang ada saya hanya bisa marah. Kalau misalnya ketemu sama anaknya, saya akan benar-benar marah. Apapun alasannya, kewajiban kamu adalah menghentikan dan mengangkat derajat orang tua walaupun kamu belum bisa apa-apa. Setidaknya angkat kehormatannya, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ini saya sarankan untuk share karena mungkin saya terdengar sedikit kesal, tapi saya takut ini menjadi habit, menjadi kebiasaan bagi orang-orang lain, apalagi anak muda yang membiarkan ibunya seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.